Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%, ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue gak level debat sama lo, karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen, aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit, kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Wah, Jenderal ngasih aku 3 triliun. Karena aku orangnya gak sombong. Tik. Hai, aku anak baru, boleh masuk kelompok kalian gak? Saldomu berapa? 5.000. Cari kelompok lain aja sana, mencium bau-bau kemiskinan. Woi, aku mau duduk di situ, pergi kamu. Tapi kan ini tempat duduk aku. Pergi bodoh, malu sama saldomu. Ren, kamu kena hukuman. Karena mencoret-coret meja, pakai kata-kata jorok lagi. Hah? Aku gak coret-coret meja, Bu. Diam, ibu lebih percaya kata Siska daripada kamu. Karena saldo dia 200 juta. Siska, kamu kenapa cari masalah sih sama aku? Mau kamu apa? Suka-suka aku, orang saldoku 200 juta, ya terima. Enggak. Sini kamu. Siska, kamu bawa aku kemana? Ke Jenderal, biar kamu dihukum mati, karena saldoku lebih tinggi. Jadi dia gak tahu kalau Jenderal itu ayahku, dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Simon says jangan pakai lipstick. Simon says maksudnya? Mah, Kenapa nak? Simon itu siapa? Kenapa dia kasih aku perintah buat ngapa-ngapain? Gawat, ini sudah dimulai. Maksudnya, apa yang sudah dimulai, Mah? Ini sebuah game, Ren. Kamu harus melakukan apapun yang Simon katakan. Jika tidak, akan terjadi sesuatu hal yang buruk ke kamu. Tapi kamu harus berhati-hati, nak. Mereka suka memakai trik untuk menjebak. Iya, Mah, aku ngerti. Simon says pergi ke sekolah. Ma, aku harus pergi ke sekolah sekarang. Guys, Lala kemana? Kok nggak kelihatan dari tadi? Lala terkena trik game, dan dia udah nggak ada, Ren. Simon says sentuh hidung kalian. Tapi, Guys, cepet pegang hidung kalian. Peganglah kepala kalian dengan tangan kanan. guys, cepetan pegang kepala. Jangan, dia nggak sebut Simon says. Simon says robek kertas ulangan. Ren, kok kamu robek kertas ulanganmu? Kamu mau nggak naik kelas? Jawab ibu. Gak apa-apa, Bu, aku ikut Simon says. Simon says semuanya berdiri di tempat. Berjalan sekarang juga. Jangan jalan, guys, dia nggak sebut Simon says. Simon says berjalan sekarang juga. Tutup mata kalian. Enggak, guys, jangan. Simon says pegang pipi dengan telunjuk. Ikat rambut kalian dengan karet merah. Guys, bagi karet merah, cepetan, gue takut banget. Wanda, denger baik-baik.
Astaga, kenapa serem banget sih game ini? Ren, lo harus berhati-hati. Jangan sampai kena trik. Gue gak mau kehilangan lo. Lo kan sahabat gue dari kecil. Iya, kamu juga sahabat kesayangan aku. Aduh Ren, Simon Says perintahnya makin keterlaluan. Masa gue disuruh kabur dari rumah? Ya gimana lagi, kita harus ikutin Simon Says. Simon Says, bunuh sahabatmu. Tikus atau kelinci? Kelinci aja deh, kayak apa ya kelincinya? Oh, ternyata bandok kelinci. Nak, ini minuman enak buat kamu. Jangan minum itu. Hah, suara siapa itu mah? Mama denger gak? Mama nggak denger apa-apa, kayaknya kamu halusinasi. Loh, mah, kok ada cicak di dalam botol air ini? Astaga, untung kamu belum minum. Apa bandok kelinci ini yang bisa ngomong? Ren, nanti jadi pergi jalan kan? Jangan pergi, dia mau mendorong kamu ke laut. Aku nggak jadi pergi deh, ada acara keluarga. Udah nggak usah ikut acara keluarga, ikut gue aja. Kamu pikir aku nggak tahu kamu berniat jahat sama aku? Oh, udah berani ya lo sama gue sekarang? Kalau gitu gue bakal sebarin foto lo lagi ciuman sama cowok. Gak mungkin kamu punya foto-foto kayak gitu. Gue udah nyadap HP lo dan gue bisa sebarin semua foto aib lo ke semua orang. Kenapa kelincinya nggak ngomong apa-apa sih? Hei, bicara dong. Tenang aja, dia bohong. Dia nggak punya foto-foto itu. Ren, kamu dipanggil kepala sekolah tuh. Kamu bikin masalah apa sih? Keluargaku kan butuh mama. Aku juga sayang banget sama mama. Sisa waktu aku tinggal 10 jam. Pa, bisa anterin aku ke sekolah nggak? Manja banget sih, jalan kaki aja sana, ngerepotin kamu. Maaf, Pa. Gimana adik? Enak gak masakan mama? Ini enak banget, Mah. Mah, aku juga mau coba dong. Enggak, ini tuh spesial buat adik kamu. Kamu mah gak usah makan. Ren, kamu lagi sakit kah? Kok lemes gitu? Enggak kok, aku sehat banget. Mungkin karena kurang tidur aja. Ren, kamu baik-baik aja kan? Ibu liatin dari tadi kamu pucat loh. Enggak, aku gak apa-apa kok, Bu. Mah, kalau aku mati ada yang sedih gak ya? Aduh, berisik. Kamu ngomong apaan sih? Sana pergi. Nak, kamu harus sembuh. Papa janji akan anterin kamu ke sekolah tiap hari. Iya, Pa. Mama janji akan masakin kamu makanan paling enak, Nak. Asal kamu sembuh. Selamat tinggal, Ma. Wah, status aku ratu sekolah. Tapi aku mau private buat ngetes teman-teman aku. Nak, kamu mau berangkat sekolah ya? Status kamu apa? Tukang kebun mah. Apa? Malu-maluin aja. Pokoknya kamu gak usah pulang lagi ke rumah ini. Ren, status lo apa? Status aku private. Kalau kamu apa? Status gue dayang sekolah. Keren kan? Lo kenapa di private? Jangan-jangan status lo cuma OB sekolah. Bukan kok. Gue gak peduli. Yang jelas status lo pasti di bawah gue. Muka lo aja jelek, pasti statusnya juga jelek. Beb, status kamu apa? Kenapa di private gitu sih? Status aku tukang kebun. Apa? Ogah banget aku pacaran sama tukang kebun. Mulai sekarang kita putus. Ya kali pengawal pacaran sama tukang kebun. Kamu baru jadi pengawal aja udah sombong. Ya udah. Bu, saya dapat juara 1 ya tahun ini. Tadinya sih iya, tapi setelah tahu status kamu tukang kebun gak jadi deh. Mending ibu kasih ke Tania aja juara 1-nya, dia lebih pantas. Wah, makasih Bu. Emang gue lebih pantas daripada lo. Ini semua gak adil. Glenn, gue mau dong jadi pacar lo. Permisi, gue mau lewat. Glenn ganteng banget ya ampun. Itu si Glenn kenapa dikerumunin cewek-cewek? Si Glenn dapat status raja sekolah. Jadi wajar semua cewek suka sama dia. Jadi Glenn rajanya. Weh, kok belum ada ya yang dapat status ratu sekolah? Kayaknya nggak ada deh di sekolah ini. Paling gue yang jadi jodohnya Raja Glenn, dayang tercantik, Tania. Nak, ke perpustakaan bareng yuk. Ogah, gue gak mau temenan lagi sama lo. Karena lo itu cuma tukang kebun, gak level. Iya, nggak ada gunanya kita temenan sama dia. Woi, tukang kebun, ngapain sih lo masuk kelas kita? Sana-sana keluar dari kelas ini, nanti kelas kita jadi bau lagi. Ternyata mereka semua jahat. Kayaknya udah cukup deh aku ngetes mereka semua. Sekarang waktunya aku tunjukin status aku yang sebenarnya. Tanda lahirku bintang titik 2. Wah, keren juga. Tapi artinya apa? Pak, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu, tutupi tanda lahirmu, pakai ini. Kenapa, Pak? Kamu nggak perlu tahu artinya apa. Yang jelas jangan sampai ada yang melihatnya. Oke, Pak. Hai Ren. Hai, Ana. Tanda lahirmu bulan. Iya nih, artinya aku akan mati ketika bertemu orang yang aku cintai. Sedih banget. Wah, kasihan banget kamu. Ya, mau gimana lagi Ren? Kalau kamu apa Loli? Aku dapat persegi. Artinya
Artinya nanti aku bakal jadi ratu dan kalian semua harus tunduk sama aku. Sombongnya. Wah, Tanda lahir kamu apa, Ren? Kok ditutupin sih? Iya, lihat dong, Ren. enggak. Ini aku lagi nggak enak badan. Kedinginan. Oh, oke, cepet sembuh, Ren. Makasih. Kenapa papa suruh aku sembunyiin tanda lahirku ya? Emangnya bintang titik 2 ini artinya apa? Hai Ren, Hai Marco. kamu lagi sakit? Iya. Kalau lehermu kenapa diplaster gitu? Aku terluka karena berantem sama perampok kemarin. Ya, nolongin orang. Berarti kamu nggak bisa lihat tanda lahirmu dong. Ya, belum bisa. Mungkin bentar lagi. Hah, itu dia kenapa dibakar hidup-hidup? Ya, itu karena tanda lahir dia segitiga, yang artinya dia harus dibunuh dengan api. Banyak banget orang yang dibunuh. Aku jadi deg-degan. Emangnya tanda lahir kamu apa? Segitiga. Aku takut. Ren, percaya sama aku, gak akan terjadi apa-apa. Ada aku di sini. Oke, tanda lahirku bintang titik 2. Apa ini artinya buruk? Enggak kok Ren, itu artinya Anak-anak semuanya segera berkumpul di aula sekarang. Ren, Marco, ayo cepetan. Baik semuanya, sekarang ada pemeriksaan tanda lahir. Apakah ada yang memiliki tanda lahir bintang? gak ada pak. Kenapa kamu yang jawab? Ren, tutupi lehermu. Tapi Udah dengerin aku. Hei, kalian berdua kenapa bisik-bisik? Gak apa-apa pak. Awas ya kalau ada yang bohong. Ren, kamu harus cepat pergi dari sini. Tapi kenapa Marco? Lagi pula kan katamu tanda lahirku ini nggak buruk. Selanjutnya, Ran, giliran kamu. Cepat tunjukkan tanda lahirmu. Oke Pak, Ren, tenang aja Marco. jangan.